Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya apakah terdengar jelas, Master? Jelas Semuanya sekali. jelas sekali, Alhamdulillah. Apa kabar nih, Master semua dan para peserta Zoom pada sore hari ini? Alhamdulillah Mudah-mudahan, baik, Rin. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Alhamdulillah. sehat selalu Sehat. Ini semuanya ya. saya Amin. cucu saya ikut nge-Zoom ya. Oh, Belum Masya Allah, dijemput luar biasa. nenek, belum Itu dijemput juga ikut ibunya. nge-Zoom. Oh iya, Masya Allah. Luar biasa. Tuh. Ya, baik, perkenalkan saya Rindu moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, selanjutnya materi, berikutnya tanya jawab, dan penutup. Nah, untuk acara berikutnya mungkin sambutan dari Ketua Forpak Banten kepada Master F dipersilakan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Master apa kabar? Master Master siap Master beraksi. siap beraksi. beraksi, Jujur, jujur, kompeten, kompeten, berdaya. 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 Ternyata salam kita aja kita banyak lupa. Kalau nggak dibiasain lupa. Kompeten yang gimana, berdaya yang gimana, jujur yang gimana. Baik, terima kasih Master Rin, Master Rudi, para peserta Zoom e-talk ketiga, dan tentunya yang sangat kami cintai, para narasumber dari Made in Family dan Master Iis yang sudah membersamai kami pada sore hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat semuanya, dan ini tidak terputus kegiatan kita walaupun sedikit orang yang hadir. Apa yang tadi disampaikan Mas Rudi, dan dari awal kita memulai ada Zoom dari Forum Pak Banten, nggak masalah yang hadir berapa orang, tapi nanti kita coba kembali di-share di YouTube ya, di-share, dan itu sudah ada di IG bahwa kita pernah melaksanakan ini, kita pernah melakukan ini. Hal kecil mungkin yang dianggapnya tidak penting, tapi ini sangat sangat luar biasa bermanfaat untuk semuanya. Harapan kegiatan ILTALK yang ketiga hari ini tentunya semua sudah tahu, dan khususnya untuk Banten nggak ada lagi, saya nggak bosen, tapi kalau yang lain bosen mangga, tapi sepertinya jangan-jangan kita juga nggak pernah tahu dan nggak pernah hafal juga, dan jangan-jangan kita juga nggak paham apa yang dimaksud gitu. Mungkin dari sinilah kita bisa bertambah dan bertambah menggali dan bisa mendapatkan jawabannya. Hal kecil itu, dan yang paling utama saat ini yang bisa saya sampaikan dari forum bisa membersamai Banten dengan visinya yang baru, Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Harus dikasih garis besar, tidak korupsi itu sampai di mana. Nah, ini upaya-upaya kita lah yang saat ini mendampingi, yang saat ini berada. Upaya-upaya kita lah yang saat ini bisa mengembangkan, berinovasi, mengimplementasikan secara keseluruhan hal kecil menjadi besar. Jangan dianggap tidak bermanfaat pada hari ini, tapi di kemudian harilah kita bisa menuai ya istilahnya ya, mendapatkan manfaatnya ke depan nanti. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Tetap semangat, tetap berinovasi, tetap berkinerja, berdaya, dan berintegritas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Master F, Master Ratu Sabriti atas sebagai Ketua Prok Banten atas sambutannya dan arahannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada Mas Iis ya, Mas Iis?
Cek sound, Master Iis. Cek sound. Oke, siap. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ada juga yang luar biasa juga sama ini, Made in Family, Master Sahlan dan Master Via. Bisa cek sound mungkin? Izin? Oke, luar biasa. Halo para master. Halo Master Sahlan, Master Via. Masya Allah. Itu apa warnanya romantis sekali, Masya Allah, unyu-unyu. Itu unyu apa pink? Iya, sehat Master Sahlan, Master Via, Master semuanya. Kemudian saya selalu semuanya ya. Baik, pada saat ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu Ramadan bagi Gen Z yang berintegritas. Kita akan kupas tuntas materi tersebut. Yang pertama akan dibahas atau akan disampaikan oleh Mas Riis. Sebelum disampaikan materinya, izinkan saya membacakan biodatanya. Nama Master Iis Khairunisa, mungkin masih dipanggil Master Iis ya. Master Iis, boleh Ya, Master Sahlan dulu? Oh, Master Sahlan dulu? Boleh. Boleh iya Master dong. Sahlan ya. Master Sahlan dulu katanya nih. Gak apa-apa ya Master Sahlan dan Master Via. Master Sahlan. Oke, kalau begitu Udah oke. saya pikir tadi Mas Riis dulu. Kalau misalkan kami dulu, oke lah. Baik, kalau begini kan kita belum bisa share screen nih, para master. Iya. Halo. Halo, Masya Allah. Jadi posisi lagi di Ini IC jadi di jalan ya? Jadi ya nggak Nggak apa-apa ya apa-apa nih. Master ya, sambil Nggak apa-apa, luar biasa Mas Allah di sedang. cewek lagi hadiri kegiatan. Oh gitu, tapi nggak apa-apa nih tetap. Belum bisa share screen, Masterin. Oh belum bisa share screen ya? Coba saya bantu Belum bisa share screen ya. screen. Iya. Iya, Nanti Master Via dulu, nanti setelah itu saya akan jelaskan setelahnya karena kami hanya 10 slide Oh saja. iya, siap. Silakan dicoba, Bapak Ibu Master. sekalian. Ya. Oke. Iya, Oh, Bu. sudah bisa. Siap Mas Rudi. Saya nggak, saya udah pesan buat Sip. Kemudian sudah terlihat Mas Tari? Sudah terlihat ya? Belum. Oke. Sekarang mungkin Mas Rudi dulu ya. Silakan. Siap, kepada Mas Via dipersilakan. Oh ya, sebelum disampaikan materi Mas Via, mungkin saya izin menyampaikan biodata dari Mas Via ini ya. Nama lengkapnya Mas Via Jain Petarani, penyuluh anti korupsi media, instruktur level 4. Dan kemudian tadi kita juga sudah melihat ya, ada Master Sahlan, nama lengkapnya M. Sahlan Ramadan, penyuluh anti korupsi utama, juga instruktur level 4. Kepada Master Via dan Master Sahlan dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi kami bergerak di bidang pangan dan juga nah, Maaf, suaranya kayaknya agak kurang jelas, Mas Via. Apakah yang lain bisa mendengar jelas? Suaranya agak kurang jelas, maaf, Mas Via. Kurang, Master. Terputus-putus. Suara putus-putus, kurang jelas suaranya. iya Master menghilang. Sekarang kalau Ya, sekarang udah lebih jelas. sekarang sudah terdengar? Terdengar. Oke, baik. Harinya akan sedikit share terkait memahami yang bisa kami terkait lebih dalam apa sih sebenarnya bagaimana sih menerapkan integritas dan lain sebagainya harus paham. Mas Via, maaf putus-putus lagi suaranya. Apa sinyalnya ya? Iya, kayak sinyal karena mungkin di luar ya. Maaf ini Suara putus-putus, Master, maaf. tes. Kalau sekarang sudah terdengar? Sudah Terdengar. jelas. Terdengar jelas. Sudah terdengar. Oke, Ya, baik. ya. Sebentar.
Oke, Udah. oke, baik. Nah, saya lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kita pahami dulu nih, sebenarnya Gen Z ini siapa aja, atau mungkin yang kelahiran berapa aja sih sebenarnya Gen Z ini. Nah, kita bisa lihat dulu nih, sebenarnya Gen Z itu kategorinya berarti kan ini ada beberapa ada beberapa informasi juga. Sebenarnya kalau Gen Z itu rentang usianya atau rentang kelahirannya adalah 95 sampai 2012. Cuman ada beberapa juga dari sumber-sumber lainnya mengatakan bahwa kelahirannya 1996 sampai 2012. Nah, ini sebenarnya teman-teman Gen Z inilah yang lahir gitu ya, lahir di tentang tahun tersebut. Nah, kita bisa lihat dulu nih sebenarnya Gen Z itu identitasnya dan juga nilai-nilai yang mereka anu itu sebenarnya seperti apa saja. Nah, biasanya dari beberapa survei dan juga riset menyampaikan bahwa generasi Z ini rata-rata teman-teman kita itu berfokus pada individualitas dan spesifik. Makanya banyak banget ya teman-teman generasi Z ini aktif bersosial media dan juga biasanya aktif juga nih dalam membentuk branding diri dan juga mengekspresikan sebenarnya kegelisahan dan juga minat dan juga pemahaman mereka terkait dirinya itu seperti apa. Nah, dan juga selain terkait mengekspresikan diri, ternyata teman-teman generasi Z ini juga sebenarnya peduli terhadap isu sosial dan juga lingkungan. Hal tersebutlah yang jadi hal penting gitu dari generasi Z ini. Sebenarnya mereka care banget terkait kehidupan mereka dan juga isu sosial, isu lingkungan, hal-hal ini sebenarnya jadi point of view mereka yang sangat krusial di hal-hal tersebut. Kemudian selain itu juga mereka generasi Z ini juga sebenarnya menghargai keberagaman dan juga inklusivitas terkait beberapa lingkungan mereka tuh sebenarnya beragam. Mereka punya peminatan masing-masing dan membuat hal itulah sebenarnya jadi kekuatan dari generasi Z ini. Dan selain itu, di generasi Z ini juga sebenarnya mereka identitasnya ini memiliki mentalitas dan wirausahawan dan pastinya kreatif karena kita bisa lihat dari beberapa hasil survei sebenarnya teman-teman generasi Z ini walaupun memang banyak yang mengatakan bahwa mentalitas mentalitas ini rata-rata teman-teman ini banyak yang komentar terkait eh, banyak yang di bidang pekerjaan tuh banyak yang tidak terlalu eh, suka terkait pressure gitu ya, pressure dari dunia pekerjaannya atau mungkin dari lingkungan lingkungan kantornya mereka. Nah, sebenarnya di balik itu mereka tuh sebenarnya mencari eh, tempat yang cocok buat mereka karena terkait mengekspresikan diri poinnya. Nah, sebenarnya hal itulah yang menjadi titik poin kenapa rata-rata banyak banget hasil survei dan juga hasil penelitian menyatakan bahwa mereka ini punya mentalitas wirausahaan dan juga kreativitas itu sebenarnya tinggi. Namun terkadang ketika tidak cocok gitu ya, tidak cocok di lingkungan mereka, mereka pasti akan cepat mencari yang mana yang cocok gitu. Makanya banyak hal yang sempat kita dengar bahwa sebenarnya generasi Z ini kadang kurang kurang suka di pressure atau mungkin kurang cepat berubah-ubah. Nah, sebenarnya mereka bukan cepat berubah-ubah, tapi mencari tempat yang sesuai dengan jati diri mereka atau identitas dan nilai generasi Z seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga dari kebiasaan dan kecenderungan generasi Z ini sebenarnya apa sih? Nah, pertama mungkin terkait mereka ya dari rentang umur karena sosial media ini adalah wadah yang sangat dekat dengan mereka sebagai bentuk ekspresi dirinya mereka, makanya dari hal ini mereka sangat terhubung gitu dengan teknologi dan juga penggunaan digital dan internet ini mereka sangat up to date gitu biasanya. Nah, makanya dari hal-hal tersebut makanya sekarang jadi banyak konten-konten visual yang interaktif dari teman-teman Gen Z. Nah, dan juga mereka juga memilih untuk mengkomunikasikan secara online dan juga media sosial. Biasanya kan kadang beberapa isu kalau belum viral, belum bisa happening gitu ya, belum bisa dijadikan titik poin masyarakat gitu. Kalau mereka nggak bisa diviralin, belum bisa ada eksekusi gitu. Nah, di sini pula kebiasaan dan kecenderungan generasi Z ini juga memiliki pola konsumsi yang unik gitu dan berfokus pada pengalaman mereka. Makanya jangan salah sekarang udah mulai banyak ya
kayak hobi-hobi olahraga atau misalnya hobi-hobi terkait ada yang suka baca buku, ada yang suka fotografi. Nah, hal-hal itu yang mereka bisa berekspresi di situ. Makanya hal inilah yang jadi kebiasaan dan kecenderungan generasi Z dan juga jadi keunikan dari mereka sebenarnya di mana interest atau ini ya peminatan mereka ada di mana saja. Nah, terkait kebiasaan Gen Z dan juga preferensi integritas Gen Z ini sebenarnya ada keterkaitan ya, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, Mas Mbak ya. Kebiasaannya biasanya mereka sebenarnya punya sisi transparansi, keaslian, tanggung jawab, dan keterlibatan. Hal-hal inilah yang sebenarnya ada di diri Gen Z. Namun memang terkadang beberapa perihal atau mungkin dari point of view teman-teman generasi yang lainnya, kadang kalau belum clear gitu melihat sebenarnya potensi dari Gen Z ini. Oh iya, waduh udah ngomongin belum lewat. Yang bocor ya. Nah, ini bentar lagi udah mau buka puasa ya, teman-teman ya. Nah, ini makanya di kebiasaan Gen Z ini, makanya di poin 1 transparansi sebenarnya mereka tuh punya apa ya? Punya rasa transparansi terkait apa aja sih sebenarnya value-value dan juga nilai-nilai yang sebenarnya mereka anut. Nah, keaslian mereka juga punya jati diri yang sangat kuat karena teman-teman Gen Z ini terkategori susah untuk di ini ya, apa dalam artian tidak gampang dialih isukan gitu. Kalau mereka percaya terkait hal-hal atau value-value terkait integritas yang mereka yakini itu benar, biasanya teman-teman Gen Z ini memegang teguh itu gitu. Jadi makanya keaslian inilah yang sebenarnya jadi poin penting dari Gen Z. Tanggung jawab juga mereka sebenarnya bertanggung jawab tentang value-value atau ini ya kehidupan mereka sebenarnya sangat bertanggung jawab. Cuman mungkin kadang beberapa ketika tidak bertemu dengan preferensi atau nilai atau value yang mereka yakini, mungkin hal-hal inilah yang bisa jadi ini ya goyah atau mungkin beberapa hal yang bisa jadi berubah. Nah, keterlibatan. Nah, teman-teman Gen Z ini sangat senang gitu ya, sangat senang untuk diajak gitu, diajak kolaborasi, keterlibatan. Saya bisa punya peran apa di berbagai bidang dan juga punya rasa kepemilikan gitu ya dalam artian ketika punya sesuatu gitu, saya punya program gitu atau mungkin ada gerakan atau mungkin ada peminatan, mereka sangat ingin serta-merta gitu untuk terlibat di dalam hal-hal tersebut. Nah, sebagai bagian dari kebiasaan itulah yang sangat berkesinambungan gitu, sangat berkaitan juga tentang preferensi integritas di Gen Z terkait autentisitas, kemudian keberlanjutannya seperti apa dan keadilan sosialnya juga sangat penting dan juga inovasi-inovasi lah ini yang sangat berkembang gitu dari hari ke hari. Teman-teman Gen Z ini sebenarnya punya ini ya, punya preferensi terkait point of view mereka terkait integritas itu sangat beragam dan hal inilah yang sangat sebenarnya berkaitan tentang Gen Z seperti itu. Nah, materi selanjutnya saya izin untuk beralih ke Mas Ahlan ya, teman-teman sekalian. Mungkin materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Mas Ahlan. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Master Fia. Kepada Master Sahlan, dipersilakan. Oke. Oke, Master. Oke, suara saya sudah terdengarkah, Master sekalian? Terdengar jelas, Master. Oke, tapi seperti ini saya ini ya Master ya, coba on cam dulu, bisa nggak, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ini sepertinya karena saya tadi beralih headset ke Master dulu, jadi nggak bisa pakai headset lagi nih. Saya coba ya Master ya. Ya. Baik Mas Rin. Tadi Mas Via juga sudah menjelaskan terkait identifikasi, identitas, dan bagaimana sih karakteristiknya teman-teman Gen Z ini. Tentu keluarga, di dalam suatu keluarga itu banyak generasi ya, mulai dari baby boomers, boomers, Gen X, ya, lalu generasi milenial, lalu ada Gen Z, Gen Alpha, dan yang terakhir tahun ini, yang lahir tahun ini itu adalah generasi B. Nah, tentu kita harus pahami kebiasaan dan preferensi integritas generasi Z ini seperti apa. Karena kalau berbicara keluarga dan integritas itu, tentu tidak ada tuntutan seperti layaknya kita di kantor, namun lebih kepada
kebiasaan, rutinitas, perilaku sehari-hari yang menjadi hal positif dari setiap individunya. Nah, kebiasaan Gen Z ini sangat senang dengan transparansi, nggak senang yang dirahasia-rahasiain. Kalau bisa langsung disampaikan, kalau ada sesuatu terbuka, kalau ada yang perlu dikritik sampaikan langsung aja. Dan tentu tidak perlu ada kepura-puraan. Ada yang kedua nih, makanya dibutuhkan keaslian. Jadi mereka itu nggak suka kalau ada yang palsu dalam artian perbuatannya, perlakuannya, atau bahkan mendapatkan pemberian yang sifatnya tidak tulus gitulah. Nah, yang ketiga dan keempat ini sangat erat dengan anak-anak Gen Z baik di keluarga maupun di pergaulan mereka. Sangat senang dengan tanggung jawab dan keterlibatan. Ketika mereka sudah diberi tanggung jawab, pasti akan totalitas dalam hal mengikuti atau terlibat di kegiatan atau tanggung jawab yang diberikan. Nah, oleh karenanya ketika mereka sudah berada pada suatu lingkungan, tentu ada preferensi atau penyesuaian yang mereka harus bisa lakukan dalam menerapkan integritasnya. Di autentisitas. Seperti halnya ketika mereka mengatakan ini harus diakui. Ini Mbak tadi itunya udah mandi. harus Maaf, sadari Mbak. bahwa Iya. peran dan atribusi saya ada di sini. Mengingat saya juga sebagai orang yang berada dalam suatu kelompok, dalam keluarga misalkan, dalam pekerjaan misalkan. Dan tentu ketika mereka sudah beradaptasi, ada keberlanjutan, butuh kepastian. Kalau anak-anak Gen Z itu tidak senang kalau sesuatu itu tidak diberikan kepastian. Istilahnya, makanya jangan kaget kalau anak-anak Gen Z itu banyak galau-galaunya. Apalagi usia-usia mereka ini sudah masuk di usia dewasa awal atau remaja. Dan ketika kita masa demokrasi atau pesta demokrasi untuk menentukan pilihan, mereka ada banyak hal yang dituntut untuk bisa terlibat dalam partisipasi politik, terutama dalam hal mewujudkan keberlanjutan dan keadilan sosial. Nah, bicara keadilan sosial, sangat-sangat banyak sekarang anak-anak media sosial, anak-anak Gen Z itu dekat dengan digitalisasi dan menyuarakan pendapat mereka di media online. Dan sering kita lihat semacam petisi, change.org, dan banyak lagi gerakan-gerakan yang berbasis startup itu dinaungi dan diawali oleh teman-teman generasi Z ini. Nah, itulah sebagai bentuk inovasi, bagaimana bentuk kampanye, bahkan partisipasi yang akhirnya preferensi atau penyesuaian yang harus diwujudkan sebagai bentuk integritas anak-anak Gen Z ini dapat dirasakan oleh kita semua. Jadi Mas Arvia dan saya ini background-nya kami milenial ya, tapi kalau Mas Arvia itu zilenial, karena dia milenial yang sudah bertransisi ke generasi Z. Istilahnya angkatan awal generasi Z. Nah, jadi kebayangkan Mas ya, kalau Bapak Ibu, kalau saya dan Mas Arvia membangun keluarga dengan cara yang seperti ini, kami tuh pengen banyak belajar juga dari generasi di atas kami, generasi X, generasi Boomer, dan juga Baby Boomer. Dan tentu di keluarga kami masing-masing sudah mendapatkan banyak contoh-contoh sikap-sikap integritas. Makanya kalau kita berbicara terkait harapan, ini sering menjadi titipan juga nih bagi anak-anak Gen Z, sering dianggap bahwa mereka ini jadi beban masa depan gitu katanya, karena hanya taunya main medsos aja, bikin konten yang hiburan aja, yang kayaknya mereka kayak susah dikasih tahu gitu. Mentang-mentang udah jago teknologi gitu, udah sensnya katanya lawan orang yang lebih tua gitu kan. Ini memberikan pendapat di media sosial gitu. Nah, harapan dan cita-cita keluarga terhadap Gen Z ini tentunya, kalau saya dan Mas Surya ini punya adik yang memang semua usianya sudah usia Gen Z, kelahiran 99. Adik saya kelahiran 99, adik Mas Surya, adik dia ini, Mas Surya itu 2000. Nah, dan mereka laki-laki. Tentu keluarga itu memiliki harapan besar terhadap generasi Z ini. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Keluarga cenderung berharap generasi Z ini dapat mencapai kesuksesan. Membangun keluarga yang harmonis, tentu. Karena yang generasi Z sekarang ini, usia-usia awal mereka itu berumah tangga rata-rata sekarang. Sudah masuk di fase harus sudah bisa berkeluarga juga. Dan menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat yang saat ini juga sedang banyak diserap tenaga kerja yang di usia generasi Z ini, kelahiran 95 sampai dengan 2012. Dengan pesan untuk selalu berusaha, menjaga nilai-nilai keluarga, dan bersyukur. Saya mengingat
banyaknya hasil survei terkait generasi Z yang sejak usia muda terbiasa mandiri, usaha, dan mereka akhirnya melangkah. Itulah Veron. Mantap sekali. Ada di Nah, stasiun. kondisi Gen Z biasanya dalam perjalanan mencari hidup, melakukan perjalanannya, baik dari pekerjaan, itu sering dihadapi oleh mereka. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai keluarga mensupport secara positif, mendukung mereka dengan nilai-nilai integritas yang sudah kita bekali sebagai bentuk kebiasaan di keluarga. Nah, harapan dan cita-cita ini sejalan dengan apa yang menjadi minat generasi Z. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua para master ketahui, minat generasi Z dalam membangun integritas itu, kita ajak nih di bulan Ramadan. Saya di bulan Ramadan ini sering memantau kegiatan-kegiatan para pegiat-pegiat anti korupsi yang menyasar generasi Z. Itu yang paling dekat, revisi Undang-Undang TNI. Banyak anak-anak Z itu secara kritis mulai menyikapi. Bahkan kalau kita tarik lagi sejarahnya, sebelumnya nih, di 2019, revisi Undang-Undang generasi Z pun juga hadir di sana untuk melakukan aksi perlawanan. Tapi kita lihat nih, di bulan Ramadan sekarang ini saja, yang dimana mereka sebaiknya ikut banyak beribadah, kelihatan banyak yang mengikuti kajian-kajian di masjid anak-anak muda, ngabuburit, diisi dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Contoh, kesadaran spiritual. Mereka ini tentunya ada banyak sekali kegiatan konten dan seperti yang saat ini saya sedang hadir di kegiatan diskusi publik yang dilaksanakan oleh Cewek bersama Kemendagri dan Post Foundation. Banyak anak-anak Gen Z yang hadir, usia-usia kelahiran 96 ke atas. Yang notabene mereka ada yang baru lulus sarjana, ada yang sambil sekolah, ada yang baru masuk dunia kerja, dan ternyata aware tentang bagaimana sih mereka berpartisipasi dalam mengusulkan kebijakan anti korupsi terhadap pemerintahan ke depan. Nah, di bulan Ramadan ini tentu tidak hanya meningkatkan spiritual antara hablum minallah dengan diri setiap anak generasi Z ini. Minat mereka tentu dengan membangun kedisiplinan dan tanggung jawab terlihat. Banyaknya bentuk-bentuk kegiatan sosial, bentuk-bentuk charity, bentuk-bentuk aktivitas yang membangun challenging buat mereka juga, dengan konten-konten yang sejauh ini kalau kita lihat ya, trennya di sekarang, anak-anak Gen Z itu cenderung mulai positif. Minat mereka membuat konten di bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar viral, tapi dimuati dengan hal-hal edukatif. Ini pengamatan saya para Bapak Ibu ini sangat bisa didiskusikan. Kalau ada saya yang keliru, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah punya anak generasi Z, karena saya ini hanya melihat dari sudut pandang saya terhadap adik saya, Mas Arvia dengan adik kami, dan beberapa jejaring yang kami lihat di pergaulan atau circle yang kami ikuti. Dan yang ketiga, mengembangkan empati dan kepedulian sosial. Nah tadi, dalam bentuk kegiatan charity, bentuk banyak kegiatan aktivitas yang seperti yang dilakukan juga oleh teman-teman Porpak Banten ya, dengan forum Jatim Pak, forum-forum paksi yang lintas provinsi nih, bikin kegiatan Integrity Talk, kegiatan yang memang melibatkan pelajar-pelajar yang notabene mereka ini Gen Z, meningkatkan kualitas hubungan keluarga, kedekatan mereka dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Dan terakhir sebelum kita masuk Ramadan, mungkin Bapak Ibu sempat ikuti ya film yang namanya apa? Kalau yang Bapak Ibu tahu, film yang kemarin sempat viral juga, dan sekarang juga ada animasi yang lagi viral di bulan Ramadan ini, film animasi Jumbo yang menceritakan masa kecil anak-anak generasi milenial yang transisi ke generasi Z juga. Itu kan salah satu hal yang bisa kita lihat membangun keakraban dan kualitas hubungan keluarga. Dan terakhir, minat mereka telah mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Banyak sekali anak-anak generasi Z itu haus dengan pelajaran, pelatihan, kegiatan yang sifatnya tidak hanya senang-senang, tapi justru bermuatan pembelajaran, pengetahuan, pendidikan, dan terlibat mereka untuk bisa menjaga eksistensi integritas mereka. Dan di bulan Ramadan ini sangat tepat. Salah satu contoh yang saya amati di kegiatan beberapa kali ini, seperti misalkan pesantren Wirar yang dibuat bersama Narasi, itu kegiatannya melibatkan banyak generasi dan bahkan sudah masuk ke generasi alfa. Dan itu ada interaksi antara dua generasi. Dan yang menjadi panitianya adalah generasi milenial, yang secara notabene mereka itu menularkan bagaimana semangat berkumpul. Nah, dari situlah
pengembangan diri dan meningkatkan kualitas hidup mereka dapat rasakan. Dan tentunya ini menjadi tantangan kita bersama dalam menyikapi kondisi generasi Z. Kita berikan solusi ya Bapak Ibu para master sekalian. Generasi Z ini dihadapkan pada tantangan membangun integritas. Banyaknya kasus, banyaknya masalah. Maksudnya tak tekok ini kelewo-kelewo gitu loh. Bersama keluarga selama bulan Ramadan ini momen yang pas untuk melakukan introspeksi, untuk mempersiapkan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudari kita, sehingga mereka harus bisa mengelola waktu dan aktivitas, mengatasi godaan dan tantangan, serta membangun komunikasi yang efektif dengan keluarga. Siapa lagi kalau bukan keluarga yang utama? Saudara, orang tua, om, tante, kakek, nenek, adik, dan yang ada dalam anggota keluarga. Dan tentunya ada lagi keluarga di luar dari rumah, yaitu keluarga masyarakat, keluarga organisasi komunitas yang tentunya kita dengan membuat jadwal dan rencana, membangun lingkungan dan kegiatan positif seperti iTalks ini ya, luar biasa ya Master Fitri ya, Master Rudi, Master Yin, Master Iis, membangun lingkungan yang mendukung serta mengadakan diskusi dan komunikasi yang terbuka seperti ini. Besar harapan di sini ada generasi Z. Tadi seharusnya di sesi Master Pia itu kalau ada generasi Z kita langsung konfirmasi, klarifikasi apakah memang seperti itu kondisinya. Jangan sampai hasil survei atau yang kami buat dalam bentuk paparan ini ada yang kontra gitu, tidak sesuai katanya. Ya, dapat mengatasi tantangan tersebut sehingga mereka juga dapat menggunakan teknik manajemen stres dan emosi untuk mengelola diri selama di bulan Ramadan ini. Dengan demikian, tentunya generasi Z ini dapat membangun integritas bersama keluarga dan mencapai kesuksesan spiritual selama bulan Ramadan. Terlepas begitu banyaknya informasi, berita, dan hal-hal yang begitu ya meresahkan ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para master, kita ingin tutup sebagai bentuk kesimpulan yang bukan berarti untuk diikat erat. Kesimpulan ini sebagai bentuk simpul gerakan saja, yang tentu ikatannya tidak terlalu erat. Karena suatu saat kita akan bisa menambah lagi simpul-simpul gerakan ini. Apa itu? Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas bersama keluarga. Tentunya generasi Z ini menjadi bagian. Mari kita ambil peran aktif dalam membangun keluarga yang harmonis, jujur, dan bertanggung jawab. Antara orang tua dan anak, kakak dan adik, sepupu, saudara, dan jejaring yang memang ada dalam gerakan anak-anak muda ini. Nah, saya ingin ngajak berpantun nih, Master Rin, sebelum ditutup ya. Boleh, Master. Siap. Refleksikan diri, perkuat komitmen. Cakep. Dan mari kita jalankan aksi nyata. Cakep. Putus Master Sahlan, pesan terakhirnya. Yang dari diri kita. Oh, putus ya yang terakhirnya. Iya, tapi putus-putus sayang. Mari kita bangun generasi yang berintegritas, membanggakan tentunya. Amin. Ada di slide kok Master ya pantunnya ini yang warna biru, sehingga nanti kalau para Master ada kendala, hambatan berinteraksi, terutama guru-guru nih yang SMA sederajat berhubung setelah ini ada Master Iis sebagai guru SMA yang notabene banyak berinteraksi nih dengan generasi Z. Saya mantan guru Master Iis, Master Rin, dulu pernah membina di pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu dinamika karakter, nilai-nilai integritas, sikap yang dituntut bagi mereka yang harus hidup mandiri di tempat notabene jauh dari keluarga, itulah yang membuat mereka harus bisa menjadi pribadi yang berintegritas dan secara kolektif, secara bersama-sama. Nah, tentunya dari sinilah kita sadari peran kita, orang tua, dan mengucapkan banyak syukur bahwa di kesempatan ini generasi Z itu masih bisa menjadi harapan bangsa dan kita bisa banyak belajar dari mereka yang sangat melek teknologi, sangat mengikuti perkembangan zaman, dan kita orang-orang yang memang memiliki value, bapak-bapak, ibu-ibu yang justru dari generasi X ke atas, boomers maupun baby boomers, mohon disisipkanlah hal-hal yang bijak, hal-hal yang sifatnya berupa value, karakter-karakter yang bisa menjadi warisan berharga buat generasi penerus. Mulai dari milenial, generasi Z, sampai generasi Alpha dan generasi Beta. Dan masa depan Indonesia menjadi baik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa aplaus yang meriah buat Master Sahlan dan Master Pia, The Made in Family. Ya,
Baik, luar biasa. Jadi memang Gen Z ini apa ya, berhubungan teknologi, menyukai komunikasi online, media sosial, baik tantangannya, punya karakter masing-masing Gen Z ini memiliki karakteristik dan apa namanya, ini masing-masing ya, cara masing-masing. Nah, berikutnya mari kita dengarkan bersama materi yang disampaikan oleh Master Iis. Dan sebelum Master Iis menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan biodatanya. Nama Master Iis Hairunisa, biasa dipanggil Master Iis ya, Master Iis. Tempat Ya. tanggal lahirnya di Indramayu 27 September 94, pendidikan S1 PPKN UNJ, alamat Taman Banten Lestari, Blok F11D nomor 1, pekerjaan guru PPKN SMA dan SMK Sumbangsih Jakarta tahun 2016 sampai 2019, trainer hebat facilitation 2019 sampai dengan 2020, guru PPKN SMA 1 Pontang tahun 2020 sampai sekarang, dan koordinator unsur sekolah Forpak Banten tahun 2022 sampai dengan sekarang. Nah, kepada Master Iis dipersilakan. Terima kasih Mas Rin atas kesempatannya pada sore hari ini yang sangat menyenangkan. Para Master, saya izin share screen sudah tampil atau belum? Sudah Master Iis. Terima kasih. Alhamdulillah. Master Sahlan, mungkin nanti slide saya tampilkan ini mungkin agak beda perspektif ya dari yang sudah ditampilkan oleh Master Sahlan. Tadi kalau saya nggak salah menyimpulkan, kayak Master Sahlan melihat dari sudut pandang yang banyak yang positif nih, tapi Yang saya mau positif, melihat ya. sudut pandang yang agak negatif nih. Jadi biar ada dua sudut pandang bahwa ya memang kita nggak bisa melihat segala sesuatu hanya dari positifnya atau negatifnya aja. Dan saya senang banget jadi ada pengayaan paradigma di sini. Untuk paparannya saya namakan sebagai Ramadan bagi Gen Z berintegritas. Saya izin share screen. Ini tadi sudah dibacakan oleh moderator. Saya langsung masuk ke fakta bahwa menurut data BPS, Gen Z atau generasi Z ada 10 juta, hampir 10 juta orang itu kondisinya menganggur. Nah, setelah saya baca informasinya dari berbagai sumber gitu, saya mengambil beberapa kesimpulan bahwa memang selain memang keterbatasan lapangan kerja, ternyata menurut saya ada beberapa faktor yang sebetulnya kekuatan dari Gen Z, tapi menurut saya di satu sisi kalau kita biarkan bablas itu juga bisa jadi kekurangan. Nah, apa itu? Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa ternyata salah satu survei yang dilakukan di Amerika Serikat mengatakan bahwa Gen Z atau generasi muda kita itu memiliki rasa empati yang ternyata 40% lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu generasi Y atau generasi milenial yang lahir tahun 81 sampai 95. Mungkin dalam konteks di sini empatinya itu dirasa kurang empati karena memang Gen Z itu terfokusnya pada teknologi ya. Kayak misalkan eh, dengan adanya teknologi, contoh nih, kita kan berempati dengan orang yang jauh. Kalau kita ngasih ada berita duka atau apa, kita gampang untuk kayak nge-share, oh ya, innalillahi atau apa gitu. Tapi kita lupa, kita main HP, semua di dalam ruangan itu main HP sampai lupa untuk bertegur sapa. Sampai lupa mungkin ada hal-hal yang kecil atau hal-hal yang penting juga di lingkungan sekitar kita. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang FOMO atau yang viral di luar sampai kita terlupa dengan hal-hal yang sebetulnya lebih basic dan lebih dekat dengan kita. Dan jujur saya sebagai seorang guru sekarang juga karena saya sebenarnya milenial akhir ya, tapi saya mengajar Gen Z sekarang. Gen Z itu kalau saya lihat tata keramanya juga agak kurang gitu. Kenapa saya bisa merasakan seperti itu? Dulu kita kalau ketemu orang tua atau apalagi guru gitu ya, kita berusaha untuk gimana caranya nyapa atau apa. Tapi Gen Z kalau saya lihat lebih fokus pada gadgetnya, sampai dia lupa di sebelahnya itu ada siapa. Itu fenomena yang sering saya lihat di sekolah. Dan juga berkaitan dengan empati ya. Dulu waktu saya sekolah dan senior-senior saya sekolah itu, generasi-generasi senior maksud saya, ketika ada guru bawa barang banyak, kita tuh rebutan untuk gimana caranya ngebawain barang-barang bawaan itu. Tapi itu tidak pernah terjadi sekarang. Gak pernah ada siswa yang rebutan. Sini Bu, saya bawain. Sini Bu, eh, ruang kelasnya misalkan ruang kelasnya kotor dan saya nyapu. Nggak ada yang inisiatif untuk bilang, saya aja Bu yang nyapu. Itu menurut saya semakin ke sini
Saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa relate dengan hasil survei ini karena di sekolah itu terjadi. Jadi lemahnya empati pada Gen Z, jujur secara praktis saya merasakan itu. Kemudian yang kedua, saya rasakan juga kurangnya rasa tanggung jawab. Tadi kalau kata Mas Revia, Gen Z itu bertanggung jawab, mungkin pada hal yang dia suka atau dia gandrungi, tapi di hal-hal yang lain menurut saya minim. Terutama kondisi bahwa penjelasannya bahwa salah satu faktor dampak media sosial adalah di sini yang di capture adalah TikTok yang mendorong budaya konsumsi informasi yang cepat dan mengurangi konsentrasi. Penelitian ini menemukan bahwa semakin sering menggunakan media sosial dapat mengganggu fokus pada tugas-tugas kerja dan menurut saya semakin banyak dengan kemudahan teknologi dan informasi dan media sosial anak-anak itu bahkan ya pada saat dianya harusnya bertanggung jawab sama studinya kalau kita nggak ambil handphonenya mereka tuh bahkan masih senang scroll media sosial di saat gurunya lagi jelasin gitu. Menurut saya itu hal yang miris ya. Dan saya juga mengamati bahwa banyak juga generasi Z itu menggunakan TikTok atau menggunakan media sosial lain saat bekerja gitu. Makanya saya juga pernah baca eh, berita gitu ya bahwa banyak teman-teman Gen Z juga yang bahkan banyak dipecat di perusahaan. Nah, ini salah satunya ini saya dapat dari Kompas dan Detik yang saya cantumkan dari Detik bahwa etos kerjanya dianggap buruk. Pertama, motivasi dan inisiatifnya kurang profesional juga. Kemudian cara berorganisasi yang kurang baik atau buruk, komunikasinya juga dan juga salah satu kelemahan dari Gen Z adalah mereka sulit menerima feedback. Jadi kan kita kerja nih, kita kasih ke pimpinan, ternyata pimpinannya ya pasti lebih senior dari kita atau bahkan milenial. Nah, ngasih feedback nih, ini masih ada kesalahan begini 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 begini. Nah, Gen Z tuh mungkin karena terlalu mementingkan kesehatan mental dia ngerasa kok pimpinan saya ngasih ya bisa jadi kan namanya pimpinan mungkin menyampaikannya mungkin bahasanya kurang baik dan banyak sekali Gen Z yang mundur dari pekerjaan yang selalu menganggap pimpinannya toksik. Menurut saya ya gimana ya di satu sisi gitu ketika seseorang itu sudah mendapatkan bayaran atau upah dari apa yang dia eh, pekerjaan dia gitu harusnya kan ya mau nggak mau kita nurut sama yang apa yang disampaikan oleh pimpinan gitu. Nah tapi memang di sisi yang lain Gen Z itu akan lebih nyaman dengan kondisi kerjaan yang fleksibel makanya Gen Z itu jarang yang mau jadi PNS yang mau jadi PNS pun pada keluar karena memang ekspektasi Gen Z terhadap gaji itu tinggi sekali menganggap bahwa itu pekerjaannya nggak worth it kerjanya harus seminggu sekian kali hari libur pun masih diteleponin ya sayangnya kalau nggak semua pekerjaan itu bisa difleksibelkan gitu. Dan di dunia kerja juga menurut saya untuk saat ini ya kalau saya lihat masih banyak aturan-aturan yang memang harus diterapkan gitu, nggak bisa fleksibel itu juga. Makanya memang di sini kesulitan Gen Z untuk ada di sektor formal kalau saya lihat. Walaupun memang di sektor informal mereka sangat-sangat cepat masalah teknologi, sangat-sangat eh, melek masalah ibaratnya perkembangan informasi dan sebagainya gitu. Konten kreator apa itu gampang sebetulnya untuk Gen Z karena memang dia hidup di masa itu. Tapi kalau untuk sektor formal apalagi misalkan jadi ASN itu sering bentrok pasti sama pimpinannya. Karena mereka punya informasi yang banyak, ternyata mereka nganggap seniornya atau misalkan pimpinannya itu kolot, nggak sesuai dengan apa value yang dia punya, dan tadi komunikasinya jadi kurang baik sama atasan, mungkin atasan ngelihatnya ini orang suka protes gitu. Padahal mungkin di satu sisi dia orangnya transparan, dia nyampein aja. Tapi kan kita harus lihat bahwa oh menyampaikan sesuatu pun harus dengan cara yang baik gitu. Nggak semuanya langsung harus disampaikan karena ya tadi kembali lagi kan posisinya Gen Z ini dipekerjakan otomatis dia harus bagaimanapun menuruti apa yang disampaikan oleh pimpinan. Kemudian juga di sini ya pastinya kurang pengalaman karena kan baru ya newbie ya gitu bahasa kitanya mah. Terus kemampuan pemecahan masalah yang buruk, keterampilan teknis yang kurang, kecocokan dengan budaya kerja juga kurang. Karena kembali lagi kita nggak bisa memungkiri di dunia kerja itu ada yang namanya senioritas gitu dan Gen Z termasuk yang nggak suka dengan hal seperti itu gitu. Mereka nganggapnya semua manusia equal, betul manusia itu equal, tapi dalam dunia kerja tetap kita harus menghargai strata, mau nggak mau
walaupun kita cerdas secara teori, tapi orang-orang yang di atas kita itu lebih sudah lama mempraktekkan itu, dan kita pun juga harus berani dan mau untuk belajar dari senior kita walaupun kita nganggap beliau-beliau itu kolot gitu. Nah, menurut saya harus ada hal yang diperbaiki dari situ supaya bisa menjadi lebih baik. Kemudian, nah ini ada survei juga yang dilakukan oleh Helen apa ya? Nanti saya konfirmasi lagi. Nah, di sini yang mengatakan bahwa kedisiplinan itu di Gen Z terutama yang lulusan SMA, SMK itu masih cukup rendah. Kan di sini yang dilihat itu adalah menjaga ketertiban, mengikuti prosedur dengan konsisten, memprioritaskan pekerjaan karena mereka itu lebih memprioritaskan work-life balance gitu. Jadi kalau banyak atasan yang jujur mereka merasa nggak suka dengan orang yang maksudnya pada saat hari libur kan masih kadang kita direcokin sama pekerjaan. Nah, Gen Z pasti nggak mau gitu. Tapi dari perspektif pimpinan, ya kan ini masalahnya halnya penting harus diselesaikan gitu. Jadi belum ada jembatan yang nemu nih di sini gitu antara Gen Z yang memprioritaskan work life balance dengan pimpinan yang memprioritaskan ini kalau nggak diselesaikan sekarang ini perusahaan nggak jalan gitu. Nah itu kan kalau apa ya baby boomer kan pasti rata-rata nurut-nurut aja ya gitu. Milenial juga ya masih ada rada-rada sungkan gitu. Tapi kalau Gen Z kembali lagi karena mereka prinsipnya sangat transparan, memang di sini agak bertentangan dengan nilai-nilai Gen Z. Dan saya juga menyoroti kurangnya kedisiplinan pada Gen Z. Saya melihat fenomena di sekolah saya semakin banyak siswa yang datang terlambat. Dan mereka menganggap itu hal yang biasa. Saya dulu kalau terlambat itu kerasa ndrek-dek gitu, ndrek-dek naonnya, gemeter gitu. Tapi saya tidak melihat itu, fight itu dari anak-anak. Banyak sekali anak-anak yang menganggap, ya udah sih, cuman terlambat doang gitu. Toh juga mereka tahu ya dengan segala informasi kan, toh juga kita tetap akan dianggap lulus. Kan mereka bisa mengakses informasi bahwa sekolah nggak meluluskan siswa. Gitu. Jadi menurut saya ini kondisi ya survei yang mungkin saya bisa bilang bahwa kita harus amati bersama dan kita lihat apakah ini betul-betul terjadi, bisa aja juga enggak, tapi jujur eh, selama saya mengajar, saya melihat degradasi ini. Kemudian mereka juga terkategori sebagai strawberry generation atau generasi yang lembek, generasi yang tidak tangguh kena tekanan. Mereka kena bentak bos dikit langsung resign, bilang bosnya toksik. Padahal kalau milenial, aduh udah dimaki-maki bos pun masih kayak ya udah sabar, yang penting masih digaji gitu kan. Nah ini menurut saya menarik ya. Mereka ngerasa mudah terpengaruh, sensitif dan juga kurang tanggung jawab terhadap tekanan karena mungkin mereka ngerasa bahwa seharusnya mereka tidak diperlakukan. Gen Z adalah generasi yang sangat memperhitungkan atau memperhatikan kesehatan mental. Jadi bagi mereka yang nggak ada hal yang lebih penting daripada kesehatan mental mereka. Ya masalahnya mungkin kalau generasi sebelumnya mikirnya ya selama saya masih digaji gitu ya dan saya belum dapatin pekerjaan yang lebih baik ya udah di sini aja dulu. Tapi Gen Z itu bisa mengambil keputusan untuk walaupun mereka belum punya pekerjaan yang lebih baik, mereka ya udah cut off aja dulu gitu. Nah, itu bisa mereka lakukan karena mereka sangat mementingkan kesehatan mental. Nah, kata-kata stroberi atau analogi stroberi sendiri itu diambil dari analogi bahwa stroberi itu buah yang lucu, gemes, tapi juga mudah rusak, lembut, yang menggambarkan karakter kreatif sebetulnya, sangat-sangat kreatif, tapi juga rapuh menghadapi tantangan sosial. Makanya saya lihat juga banyak Gen Z itu yang depresi, dan itu banyak di siswa saya. Bahkan ada siswa saya yang pernah izin, Bu saya izin ya, kenapa? Sakit. Saya bilang, kamu sakit apa? Minta surat dokter. Dan dia bilang, saya sakit hati, Bu. Sakit hati. Gak masuk sekolah. Diputusin sama pacarnya. Itu fenomena. Dan itu terjadi gitu. Makanya saya bilang, ini saya apa ya curhat aja sebagai guru ya. Saya mengamati fenomena-fenomena yang terjadi pada siswa saya. Kemudian mereka juga sangat instan dari mie instan sampai belanja instan.
Pokoknya serba satset karena apa? Mereka lahir dari perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Dulu kita jawab soal kan harus mikir dulu, Gen Z enggak. Gen Z buka chat GPT, selesai. Nggak ada permasalahan atau persoalan yang nggak bisa dijawab sama Gen Z. Mau bener mau salah, pokoknya dia bisa minta lewat bantuan aplikasi gitu. Nah, hidup mereka juga berdampingan dengan teknologi yang membuat mereka hidupnya serba cepat. Kondisi ini menimbulkan paradigma instanisme pada Gen Z. Sebenarnya instanisme tuh salah satu bagian kehidupan itu enak banget. Memang hidup kita jadi dipermudah, tapi di satu sisi ternyata itu juga membuat masalah lain. Bahwa misalkan berbicara tentang saya ngasih tugas atau ulangan, saya jujur semakin kesulitan untuk membedakan mana made in Itu saya kira ChatGPT ruang itulah yang pakai apa sih? WiFi ya. dan Antara tadi partisipasi. Kenapa nggak ini pakai bocor Ruang deh. ujung bagaimana kita pakai tadi jauh. Ibu bawa HP-nya. Putus. Kayaknya bocor deh. Ya. Dan made in siswa. Karena apa? Semakin AI juga semakin realistis sekarang dalam memberikan jawaban jujur. Dan itu nilai-nilai kejujuran atau integritas atau orisinalitas dari sebuah karya juga semakin sulit untuk di-tracking gitu. Apalagi kalau gurunya nggak melek teknologi. Nah, itu lebih repot lagi. Menurut saya ini harus kita hadapi bersama. Termasuk juga dalam misalkan konsumsi makanan yang serba instan, yang meningkatkan resiko diabetes tipe 2 pada Gen Z juga. Saya pengalaman ngajar Gen Z ada 17 tahun yang cuci darah loh. Karena diabetes tipe 2. 14 tahun karena diabetes tipe 2 dan 17 tahun cuci darah. Jadi menurut saya tidak semua hal itu bisa diefisiensikan dan serba cepat. Memang ada hal-hal yang memang kita harus betul-betul menggunakan proses yang baik. Dan juga kenapa Gen Z itu stresnya tinggi. Kita teman-teman kita tahu bahwa standar kesuksesan sekarang itu dibuat sangat tidak real. 25 tahun orang bisa beli Ferrari gitu. Bahwa orang kalau 25 tahun belum bisa beli Ferrari itu Anda belum sukses. Betapa stresnya Gen Z sekarang. Makanya kenapa ekspektasi gaji dia tinggi ya dia ngelihatnya standar TikTok, standar Instagram dan mereka tidak bisa dilepaskan dari itu. Gitu. Ketika dia ditegur sama atasannya, dia ngelihat tuh di TikTok, oh berarti pimpinan kayak gini nih, toksik gini. Apa solusinya keluar dari pekerjaan? Akhirnya apa? Nganggur kan? Nah, itu yang harus kita berikan rambu-rambu menurut saya kepada Gen Z bahwa memang eh, kemajuan teknologi itu bukan kita yang dikendalikan teknologi, tapi kita sebagai usernya yang mengendalikan teknologi gitu. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana solusinya kira-kira? Saya menawarkan solusi tentunya dengan penguatan atau internalisasi nilai-nilai integritas yang mungkin saya udah nggak perlu jelaskan lagi karena kita sudah setiap hari membahas ini gitu ya. Berkaitan di sini tuh, nah ini Gen Z tuh sedikit bermasalahnya di sini di nilai etos kerja, yaitu kerja keras, mandiri dan sederhana. Karena Gen Z tuh banyak yang suka flexing, menganggap kesuksesan materi itu adalah sebagai satu-satunya kesuksesan. Padahal apa yang muncul di sosial media tidak selalu menggambarkan apa yang ada di belakang sosial media. Seperti itu. Nah, saya juga, nah, berkaitan dengan bulan Ramadan ini, saya berharap Gen Z atau kita semua menganggap bahwa puasa itu bukan hanya menahan nafsu, haus, lapar, tapi Ramadan juga bulan di mana pembentukan karakter atau karakter building umat Islam itu terjadi. Gimana caranya? Kita harus bersinergi. Saya ini nyatut teori sinergi tentang tripusat pendidikan bahwa gimana Gen Z itu kurang tanggung jawab atau mungkin empatinya kurang. Kita ajak, kita buat Gen Z ini terlibat dalam apa? Dalam keluarga, dalam sekolah, dan juga dalam masyarakat. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa menginternalisasikan nilai kalau ada salah satu institusi dari 3 institusi ini bermasalah. Di mana satu, keluarga berperan sebagai institusi pertama yang menanamkan nilai integritas dan memberikan keteladanan. Nah, kalau gurunya ngajarin jujur, bapaknya
ngajarin gak jujur. Dek, nanti kalau Pak RT kesini bilang aja Bapak nggak ada. Itu kan berarti Pak RT-nya Bapaknya ngajarin bohong. Nah, harusnya Gen Z itu atau anak-anak kita itu diajak untuk membuat atau menjadi contoh keteladanan. Bapaknya, keluarganya jadi contoh, plus Gen Z-nya dijadikan contoh juga untuk adik-adiknya. Baru mungkin bisa berjalan. Selain juga di sekolah dia diberikan peran. Sekolah juga berperan dalam mengajarkan, membiasakan nilai-nilai integritas sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Dan juga yang terakhir adalah masyarakat. Nah, ini yang memang kita rada repot ya. Karena Gen Z itu kan sangat-sangat update gitu masalah informasi. Bu, tapi ini pemerintahnya begini gitu. Pemerintahnya korupsi, itu Pertamina ngoplos Pertalit, jadi Pertalit jadi Pertamax gitu. Saya kalau ngajarin Gen Z tuh pasti mereka ngasih contoh yang taktis gitu. Itu di masyarakat kayak gini, Bu. Nah, ini nih yang memang jadi PR kita bersama. Masyarakat itu seharusnya memberikan teladan dan wujud nyata implementasi nilai integritas. Makanya apa yang sudah diajarkan di sekolah atau di rumah itu sering dihianati atau dihancurkan konsepnya oleh masyarakat sendiri. Karena masyarakat kita belum bisa memberikan contoh atau keteladanan atau implementasi nilai integritas yang baik. Mudah-mudahan dengan banyaknya masyarakat yang sadar dan aware tentang hal ini, semakin banyak masyarakat juga yang berusaha menjadi contoh baik untuk generasi selanjutnya. Nah, dan juga kalau saya mengutip teori pembentukan karakter, ya Mas di Regi sini, bisa dipercepat ya waktunya 5 menit lagi. oh oke, ya sedikit lagi. Bagaimana ucapan kita harus jadi tindakan, tindakan kita jadi karakter, dan karakter kita juga menjadi nasib kita. Gen Z harus diajak untuk mulai dari yang pertama sampai jadi kebiasaan, jadi karakter, dan juga jadi nasib. Sesuai dengan teori dari Pierre Bourdieu yang mengatakan bahwa gimana caranya membiasakan itu, kita harus melakukan atau mengajak Gen Z itu masuk dalam feel the game gitu. Jadi dalam Ramadan itu apa ya, dijiwai nilai-nilainya, bukan cuman kita sholat, bukan cuman kita ngaji, bukan cuman kita puasa, zakat, tapi diartikan, dibantu untuk mengartikan sebetulnya ini nilainya apa sih yang bisa kita dapat gitu. Contoh di sini, pembiasaan apa yang bisa kita jiwai dari bulan Ramadan? Satu, bangun tepat waktu. Dengan cara apa? Pembiasaan sahur. Mereka harus sahur kan? Kenapa? Supaya mereka bangun lebih pagi. Dengan mereka bangun lebih pagi, otomatis setelah sahur mereka sholat subuh dan biasa beribadah tepat waktu. Kenapa? Karena kita sholat raweh. Kalau kita sholat raweh, sholat isanya nggak bakalan ketinggalan. Dan juga berperilaku jujur. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka bohong, puasanya batal atau puasanya berkurang pahalanya. Makan teratur. Mereka tuh Gen Z tuh nggak pernah teratur makan. Pokoknya yang penting apa yang ada di Gojek mereka pesen udah, mau jam berapapun hajar. Tapi dengan puasa kita dipaksa untuk makan itu teratur. Kapan kita buka, kapan kita sahur, membuat makan kita setiap hari lebih reguler. Dan juga kita juga bisa membiasakan Gen Z untuk lebih berempati dengan apa? Pembiasaan zakat fitrah dan juga sedekah. Dan juga tidur tepat waktu. Yang ini jujur ya, anak-anak saya itu kebanyakan nggak pernah tidur tepat waktu. Mereka tidur jam 2, jam 3, bahkan yang lebih parah, mereka baru tidur saat setelah sahur. Seharusnya ini peran keluarga yang mengingatkan mereka bahwa kapan tidur dan kapan bangun, karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan dan juga kecerdasan dan juga kondisi mental mereka. Nah, sebagai kesimpulan, saya menyampaikan bahwa Ramadan itu bulan suci sebagai wadah yang menggodok diri melalui berbagai kegiatan yang kita lakukan yang mengandung internalisasi nilai yang dibiasakan secara halus, tidak terasa tapi juga membekas di jiwa. Sehingga diharapkan kita dapat berubah menjadi pribadi yang bukan hanya soleh secara ritual, tapi juga soleh secara spiritual dan sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Sangat terbuka sekali untuk diskusi karena materi kita seksi banget ya. Kita bicara tentang siswa kita, tentang anak-anak kita yang mungkin tidak akan pernah habis untuk kita bahas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan meriah buat Master Iis, luar biasa materinya. Jadi imbang ya, satu dari sisi positifnya, satu negatifnya gitu. Jadi malah jadi enak nih bahwa kita kan di kehidupan nyata faktanya memang Gen Z ini memang ada negatifnya ada positifnya gitu ya, dan masing-masing memang ada tantangan tersendiri. Yang penting gimana nih kita membentuk karakter Gen Z ini supaya bisa berintegritas. Baik, setelah kita dengarkan materi dari narasumber kita pada sore ini, baik itu Master Iis dan Master Sahran dan Master Pia, barangkali ada ingin bertanya, dibuka 3 pertanyaan, dipersilahkan. Sambil Kayaknya menunggu Master pertanyaan mungkin Nenong ya. raise hand tadi, kayaknya Master Nenong Oh, raise hand. Master Nenong mau raise hand, Master Nenong. Juga tadi kasih applause. Oh, Oh, kasih dikasih applause. applause. Tapi sayang ya di sini kita nggak ada Gen Z ya, kita padahal bisa tanya reaksi mereka apa betul mereka Ada sih nih, kayaknya setuju ada apa enggak. Aulia dari SMA 8 nih, kayaknya Gen Oh Z ya, nih. karena saya pernah dapat protesan dari cucu saya. Kenapa sih katanya Gen Z selalu dibilang generasi begini, generasi begitu gitu kan gitu ya. Padahal katanya generasi di atas juga nggak bisa koreksi dirinya begini begitu. Terus akhirnya saya bilang, dengar dulu sebentar ya. Betul, memang maksudnya kalau kamu bilang generasi kayak saya misalnya gitu ya, generasi fosil lah ya gitu, boomers ya memang ya kita punya kelemahan yang masing-masing generasi itu saya bilang punya kelemahan dan kelebihan sesuai dengan apa situasi sosialnya mereka ketika bertumbuh kan gitu berkembang. Jadi kamu juga nggak bisa menafikan bahwa kamu punya kelemahan-kelemahan. Ini yang ngomong psikolog loh, yang sering bicara tentang Gen Z dan sebagainya itu bukan orang yang tidak punya basic ilmunya. Jadi memang betul ada analisis seperti itu. Nah tapi saya tuh inget banget sih ketika mulai tuh Gen Z masuk di lingkungan kerja saya gitu ya. Ada kan kan kalau kami tuh generasi dari mulai yang paling fosil gitu ya, kayak saya waktu itu terus ke generasi yang termuda gitu kan. Dan kalau kita bekerja begitu kan tim mau nggak mau harus ada kesesuaian gitu kan. Saya sangat sensitif ketika ada tidak sesuai gitu karena benar-benar attach tuh by minute gitu kan menghadapi deadline dan sebagainya. Dan itu ketika kita pressure kan bisa tinggi sekali reaksinya juga tergantung tergantung setiap orang dan kalau generasi kami tuh terbiasa kalau ditegur ya kita langsung koreksi diri kan. Nah, suatu saat tuh saya sering sekali menghadapi keluhan-keluhan tuh teman-teman yang mereka bilang, aduh Mbak, repot ya sekarang katanya gitu. Saat itu tuh kami memang kekurangan anak-anak muda di posisi tertentu gitu ya, gitu yang memang dibutuhkan gitu. Memang di situ butuhnya anak-anak muda gitu. Nah, terus ada yang ngeluh gini, aduh Mbak repot ya Mbak. Saya nggak ngerasain tuh, karena saya kebetulan nggak semudah itu interaksinya ketika tim saya saat itu. Ya ada muda tapi ya umur udah 35 lah gitu ya, nggak sampai yang di bawah itu. Repot ya Mbak katanya, sekarang nih anak-anak sekarang, si ini nih begini, begini, begini kekurangan, kelebihannya begini. Tapi Mbak kalau saya tegur, perhatiin deh, 2 minggu dia langsung hilang gitu. Kan? Ternyata benar, Kan? saya perhatiin, oh iya ya gitu hilang. Nah, Iya. tapi bahwa satu hal Mas Riz, kalau Gen Z itu sopan santun itu kurang, itu sih relatif ya, Hmm. karena kita tidak bisa pukul rata kalau soal itu. Tapi kalau bahwa soal tentang dia ketahanan endurance-nya terhadap teguran atau tekanan-tekanan gitu ya, memang. Siap. Tapi nggak tahu saya mah nggak aja pendapat yang lain. Tapi kalau tentang sopan santun itu sangat relatif ya, karena ada yang sangat sopan ada gitu ya, gitu. Eh, Tapi iya, Master itu berangkat dari nyambung keluarga sama barangkali kalau itu ya, Mas Nah, Ray. Master Nenong izin memberikan tanggapan ya Ya, Kalau berkaitan soal tadi. tadi maaf, ya. yang soal handphone nggak sopan, orang dewasanya juga banyak yang nggak sopan kalau sama HP. Berarti Saya kan yang paling malu ya, nih. Saya bilang itu masalah HP dan kesopan santun itu sangat mengganggu. Kayak saya kalau pergi sama saudara atau sama teman atau bahkan sama saudara kandung aja, dia pegang HP, saya tuh langsung melihat ke sekeliling kita, ada yang ngawasin nggak ya? Terus saya langsung bilang, boleh nggak jangan terlalu main HP kalau nggak penting banget. Saya tuh malu kalau misalnya kita duduk satu meja lalu satu mainan HP gitu. Kayak am I worth it to be with gitu kan? Maksudnya apakah sayanya yang nggak worth it untuk bersama-sama ataukah yang saya ajak pergi yang gitu loh. Jadi ya kayak seperti itu. Eh, jadi kalau soal
itu mungkin itu semua generasi sekarang sama gitu ya, termasuk saya yang tua pun saya mengalami teman saya yang bahkan yang lebih tua dari saya ketika pergi bersama-sama, saya jauh-jauh dari Bintaro ke Blok M misalnya gitu. Begitu sampai semua orang pegang HP dan semua sibuk dengan HP-nya. Saya pikir ngapain nih saya mengorbankan meninggalkan orang sakit di rumah lalu saya datang sini orang semua main HP. Akhirnya nggak berapa lama saya nggak tahan. Saya pamit ya, saya pulang. Karena saya pikir "Wah, terlalu Iya. besar yang saya korban untuk datang ke meja ini lalu cuma dihadapin dengan HP-HP. Saya tuh udah mulai tergampang teriritasi gitu ya dengan ketika spesial datang lalu ber-HP gitu. Itu sih saya rasa orang dewasa. Itu sih Master Is, mungkin Master Sahlan dan Master Via ingin menanggapi juga. Monggo. Punten ya. Itu kira-kira Master. Atas sharingnya. Mas Serin, Ya memang boleh ya. saya nambahin, Mas Serin? Oh iya boleh Mas Berbagi Sari. pengalaman aja. Oh iya boleh. Ya, Silakan Mas Sari. ya terima kasih. Ini paparannya Menarik. hal yang sangat Iya menarik. menarik Iya, dan betul. ambilnya imbang Dan ya. memang Ada Iya. situasi kondisinya memang terjadi ya, baik yang positif maupun yang negatif. Saya jadi ingat kemarin tuh saya ikut webinarnya Bu Eli Risman. Itu yang menyenangkan Telkom, jadi pendidikan Telkom dari TK sampai SMK, SMA SMK gitu. Nah, kenapa sih terjadi demikian? Itu kembali ke pola asuh orang tua di rumah seperti apa. Nah ini katanya Bapak Ibu guru, punten, jadi harus tahu situasi perasaan anak-anak itu juga katanya. Jadi anak itu akan bisa belajar dengan baik kalau suasana hatinya atau moodnya itu sedang happy, baik, lagi good mood gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru juga lebih baik bisa memahami perasaan si anak-anak didiknya begitu, itu satu. Dan yang berikutnya itu mungkin kita melihat ya sekarang itu kan pola asuh ya, pola asuh di rumah itu sangat berbeda dengan kita dulu mungkin ya. Kita kalau saya Mas Renong saya tadi lihat oh kita masuk ke generasi baby boom gitu ya. Oh ya udahlah jam itu. Jadi saya kebetulan di rumah itu yang generasi baby boom, generasi milenial, dan generasi Z juga begitu ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana perilaku, itu ternyata kita juga harus mengkaji bagaimana sebetulnya pola asuh. Ya, pola asuh anak-anak di rumahnya itu seperti apa. Tadi kalau yang dari Made in Family kan positif begitu ya. Oh, berarti ini pola asuhnya memang sudah bagus, kehadiran orang tuanya sudah bagus begitu. Nah, kemudian yang Mas Riis tadi kan banyak yang tanda petiknya ya, dan memang itu juga memang terjadi, tidak bisa kita pungkiri. Nah untuk itu berarti ini pola asuhnya kurang bagus juga, mungkin kurang optimal dari kedua orang tuanya. Dan di sini kemarin itu kehadiran ayah tuh sangat penting dalam pola pengasuhan anak ini. Ya kan kita biasanya ibu-ibu nih yang paling banyak mengasuh anak di rumah ya. Tapi ternyata ini kehadiran ayah tuh yang memang sangat diperlukan bagaimana pola asuhnya terhadap anak-anaknya, dan itu akan terbawa dari si anak itu dari kecil sampai dewasa begitu untuk yang pola asuh. Jadi ini sangat menarik ya Master Riis dan master-master semua yang Bapak Ibu guru. Jadi ini yang di level SMA memang lagi pika-sebelen gitu ya kadang-kadang ya. Banyak tantangan. Tapi kita juga harus bisa memahami mungkin ya itu di situasi di rumahnya seperti apa. Ya tadi yang menarik sekali ya, yang izin pulang, saya mau pulang karena saya sakit hati. Nah, itu bisa direfer ke dia sakit hati karena diputusin pacarnya. Nah, ini kan sebetulnya bisa di guru BP-nya, ke guru BK. Ya, apa sih yang membuat dia sampai begitu? Apa yang akhirnya mengganggu dia sekolahnya begitu ya. Jadi sebetulnya banyak yang saya tuh kemarin tuh jadi merenung ya. Ya, ini banyak sekali gitu mungkin pola asuh saya pribadi pun juga kurang bagus gitu, sehingga saya jadi senyum-senyum sendiri ya, kenapa anak saya begitu, kenapa anak saya begini. Oh berarti memang sayanya yang nggak pas gitu mengasuh anak-anak saya ya itu. Nah kemudian tadi yang generasi Z ini ya, kebetulan saya punya nih anak saya yang kecil kan generasi Z, kalau yang besar generasi milenial begitu ya. Ini faktor lingkungan juga mempengaruhi ya. Kenapa si generasi Z juga berperilaku demikian? Karena konsep dia itu tidak cocok gitu ya, tidak cocok dengan situasi lingkungan. Seperti misalnya tadi ASN, ya ASN ini terus terang aja ya,
Saya jadi ketawa sendiri begitu ya. Ya pun tadi ya Masterin ya, kita kalau yang di inspektorat Paham. banyak Iya, saya juga menyadari sih di gitu sini ya. kan, ya, yang Banyak manipulatif gitu. Nah, jadi untuk generasi Z itu memang tidak cocok gitu. Ya, tidak cocok situasi yang kok saya sih kenapa sih saya kok harus mengerjakan sesuatu yang memang tidak benar gitu ya. Saya nggak mau dong orang lain yang begitu saya yang harus mempertanggungjawabkan gitu ya. Dan ini suatu realita yang memang kita hadapi begitu. Jadi sebetulnya kenapa sih generasi ke generasi itu terjadi seperti ini? Karena contoh dari eksternalnya juga memang banyak yang nggak bagus dari generasi-generasi di atasnya begitu ya, yang sehingga mempengaruhi si generasi Z sendiri. Tapi untuk kekuatan mental atau ketahanan mental ini kalau saya sih kemarin setelah mengikuti itu betul. Jadi ke pola asuh, bagaimana pola asuh kita di rumah, ya mungkin ini made in family ya, bagus ini udah mulai parentingnya itu karena memang itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana anak ini ke depannya. Nah untuk yang lagi lucu-lucunya di masa SMA ya, karena masa SMA ini kan lagi lucu-lucunya begitu ya, pika kehulun, pika sebelun semua ada gitu ya. Tapi ini bagaimana kita bisa berinteraksi karena mereka tuh sebetulnya butuh suatu role model, butuh suatu panduan, butuh suatu pengakuan yang dia tuh bisa diterima begitu ya. Dan memang pencarian identitas diri itu kan masa anak-anak SMP dan SMA ya, dimana dia tuh mencari identitas diri gitu. Kalau gagal di masa itu biasanya anaknya nggak berhasil gitu ya, karena dia tidak menemukan role model yang pas begitu. Jadi ini apa ya, berbagai faktor gitu yang mengaruhi si generasi-generasi ini begitu. Dan untuk generasi Z, marilah Bapak Ibu guru master semua, ini PR ya, bagaimana supaya si generasi Z ini sesuai dengan harapan kita dan dia bisa beradaptasi, bisa mengembangkan potensi yang adanya begitu. Dan ini sebetulnya PR kita semua ya. Jadi kemarin tuh sangat menarik ya dari Bu Eli Risman itu kemarin untuk bagaimana menghadapi situasi kondisi terkait dengan pola asuh begitu. Kemudian mungkin ini ada satu lagi sebetulnya bagus, cuma saya juga baru ketemu ini Master Sahlan, Master Via dengan parenting. Ini ada Pak Hamid ya. Saya dapatnya dari YouTube-nya Radio Rasil ya. Itu bagus juga cara ininya untuk parenting ya. Untuk parenting, untuk Bapak Ibu guru itu bagus gitu. Bagaimana menghadapi anak-anak itu gitu. Saya juga baru dapat kemarin ini, baru dalam perjalanan menemukan itu dan akhirnya mencari bagus ya. Kalau saya kan persiapan untuk cucu ya karena anak-anak sudah lewat begitu ya. Ininya. Tapi ternyata kita memang dalam hidup ini kita terus belajar dan bagaimana menghadapi situasi kondisi yang sebetulnya ada senangnya, ada susahnya, dan sebagainya itu campur aduk gitu ya. Tapi yang itu Mas Riis, jadi kita harus bisa mengenali perasaan anak-anak kita katanya. Jadi bagaimana? Termasuk kalau lagi diputusin. Kembali lagi perasaan kan, Master. Saya jadi terpikir, Master Sari, para Master. Ada tadi kan Mas Riis kan menyebutkan ada tentunya 3 peran ya, 3 hal yang Tripusat pendidikan. Ya, dari rumah, dari sekolah dan dari masyarakat. Tapi terus saya jadi berpikir karena saya menemukan satu fakta yang sangat mengagetkan saya ketika saya ada komentar anaknya kawan saya gitu ya, masih kecil sekali. Maksud saya gini, dalam hal pengaruh masyarakat. Tuh sekarang tuh kenapa masyarakat itu menjadi lebih besar pengaruhnya daripada zaman saya dulu mungkin ya, karena kan era informasinya kan sekarang luar biasa terbuka kan. Apapun kita bisa lihat di depan mata gitu ya dan sangat dekat gitu. Kayak misalnya kalau dibilang sekarang contoh yang ada di sekitar kita itu sama sekali bukan contoh-contoh yang bagus kan kalau buat pengembangan integriti lah gitu ya. Kayak misalnya korupsi lah gitu ya. Pokoknya contoh yang sangat nggak baik. Kayak misalnya saya kaget, entah saya pernah cerita apa nggak ya di forum-forum diskusi ini. Jadi ada anaknya teman umurnya baru 7 tahun. Anak ini memang sering dibawa ke kantor karena ibunya single parent gitu ya. Anak laki 7 tahun. Bentar Mas,
semuanya, Rasanya, maaf diganggu. Ini kan waktu sebenarnya sampai jam 5 nih, iya. udah jam 5.20. Oh iya, enggak Apakah Mas Rin. kita mau Jadi diteruskan ini Mas atau Iis, Mas Rin, saya kaget. Iya, Mau siap. jadi apa kamu kalau gede? Kita kan dulu Iya. bilang mau jadi apa? Dia bilang mau jadi anggota DPR. Loh, kenapa anggota DPR? Kita balik tanya lagi kan. Iya, banyak uangnya gitu. Jadi, Iya. luar biasa ya exposure-nya Emang ngeri gitu. sih, iya betul. Iya, jadi gimana ya maksudnya ya, Ya miris sih, prihatin memang iya sih. betul. Ya kayak yang koruptor juga kan yang ketawa, terus kayak ada anak sekolah semua jadi koruptor aja gitu kan, uangnya banyak, Betul. hukumannya Iya, ringan. ngeri sebenarnya ya. Ya cuma Ngeri. hanya apa namanya, ganti rugi cuma seberapa gitu kan, ada Iya. seberapa dibanding yang udah dikorupsi gitu kan. Nah cuman terbaik lagi nih kita ke materi ini mau bagaimana, karena kan apa namanya, barangkali ada pertanyaan atau buat ke em, apa namanya, tanggapan ya kepada narasumber baik itu Mas Ais maupun ke Made in Family gitu terkait yang tadi, meskipun itu mungkin dari sisi apa, Made in Family bagus ya gitu, mungkin lingkungannya juga udah positif, udah kondusif gitu, jadi melihatnya yang baik-baik gitu ya, semuanya udah bagus lah, alhamdulillah. Nah cuman kan memang faktanya saya sendiri memang melihat bahwa yang negatif ada, yang positif juga ada gitu ya, nggak semuanya negatif, nggak semuanya positif. Memang balik lagi ke lingkungan, ke pendidikan, itu di rumah gitu ya, ke sekolah, Betul. ke masyarakat gitu, dan bagaimana kita nih minimal di kita juga bisa apa, dan istilahnya membimbing mereka gitu kan supaya mereka bisa berintegritas. Nah mungkin ada tanggapan mungkin dari Master Made in Family nih, dari tadi kayaknya menyimak, kayaknya mau ada yang mau disampaikan nih, mungkin bisa disampaikan, silakan. Iya. Baik, ini menarik banget ya. Sebenarnya membahas tentang generasi itu memang punya positif dan negatif. Memang benar seperti itu. Nah, kalaupun sebenarnya kalau generasi Z pun kan dengan membawa positif dan negatifnya adalah sebenarnya poin atau kuncinya adalah keterlibatan tadi. Apapun yang terjadi, semakin berkembangnya ini ya teknologi, semakin berkembangnya pola kita bermasyarakat, sebenarnya poinnya adalah kuncinya adalah keterlibatan tadi. Baik itu generasi yang sebelumnya kan juga pasti setiap generasi punya positif negatif ya. Kayak mungkin baby boomers, positif negatifnya mungkin apakah dia mungkin karena sudah senior jadinya telat nih terkait teknologi, perkembangannya seperti apa. Nah itu kan negatif dan positifnya pasti masing-masing generasi itu. Nah disinilah makanya peran-peran kita sebagai orang yang sebenarnya juga gitu ya, peduli dengan setiap generasi. Peran kita adalah tadi kuncinya adalah keterlibatan. Kita sangat mencontoh dari teman-teman generasi yang mungkin ada banyak yang viral gitu ya. Contoh kayak Pandawan, peduli tentang lingkungan, kemudian teman-teman yang menjadi konten kreator yang memang fokus kepada beberapa isu yang memang mereka fokus gitu pada beberapa isu yang memang masih gitu gitu. Nah ini kan yang sebenarnya jadi Ayo kasih tahu dulu. Ini sama ibu. Ini sebentar. Mas Servia suaranya hilang. Sebenarnya poin inilah yang bisa kita ambil, kita manfaatkan bagaimana sebenarnya bisa mengajak teman-teman Gen Z ini supaya punya peran di apa yang mereka sukai gitu. Nah contoh misalnya kayak mungkin anak-anak generasi yang Gen Z ini kan peralihan ya antara mau sudah lulus SMA dan juga mau kuliah. Nah mereka ini sebenarnya masih seperti kita dulu gitu. Kita kan pada saat itu kan masih mencari jati diri kita nih maunya apa ya gitu ya. Maksudnya maunya fokus aku sukanya itu seperti apa. Seperti kita dulu sebenarnya. Generasi-generasi sebelumnya pasti juga di tahapan yang peralihan antara lulus SMA dan kuliah dan juga sudah lulus kuliah ya. Karena kan 2000-an itu udah lulus kuliah nih umur segitu yang tahun 2000-an. Nah, mereka tuh sebenarnya lagi mencari jati diri. Nah, peran kita sebagai generasi-generasi sebelumnya adalah memberikan wadah, memberikan kesempatan buat teman-teman Gen Z ini. Gimana ceritanya gitu ya. Tadi kan dari hasil survei ya, dari hasil survei Mas Iis tadi, mereka kurang pengalaman. Ya wajar gitu, wajar karena mereka belum punya kesempatan itu gitu. Mereka belum punya kesempatan dan belum diberikan kesempatan juga dari generasi sebelumnya gitu. Karena perlu dipahami juga generasi sebelumnya terkadang karena kita lebih percaya tentang generasi mungkin ya
generasi baby boomers gitu. Mungkin karena udah di level yang udah punya jabatan gitu ya, direktur, mungkin yang udah punya usaha, kemudian sebagai orang yang memiliki jabatan di beberapa mungkin kementerian, lembaga dan instansi ya, yang kesempatan ke Gen Z itu juga 50-50 gitu. Khawatir berhasil, khawatir tidak berhasil gitu. Nah, inilah yang kadang jadi dilema gitu untuk generasi Gen Z itu. Nah, kadang mereka menganggap saya ini nggak diterima nih karena ketentuan di perusahaan atau mungkin ketentuan budaya kerjanya gitu nggak sesuai sama value saya. Akhirnya ya udah gitu, pasrah deh gitu. Akhirnya makanya hasil survei itu banyak juga yang akhirnya nganggur, akhirnya belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau bagaimana. Nah, sebenarnya poinnya adalah tadi keterlibatan inilah yang kita generasi-generasi sebelumnya tuh mau nggak sih memberikan kesempatan buat teman-teman Gen Z ini. Nah, inilah yang jadi poin utama supaya uh, semakin berkembangnya gitu ya, semakin berkembangnya teknologi dan juga pola budaya kita bermasyarakat di Indonesia ini, itulah tadi gitu, kesempatan, kemudian keterlibatan, karena sebenarnya ketika kalau kita mengambil beberapa contoh gitu ya, kita kan sebenarnya mau optimis atau mau pesimis sebenarnya gitu ya, menghadapi teman-teman generasi-generasi yang lebih muda. Apalagi generasi yang udah ini ya, setelahnya Gen Z kan udah mulai juga nih, apakah kita mau membawa seperti apa nih generasi selanjutnya. Nah, tadi poinnya adalah kita mau optimis atau pesimis sebenarnya. Terlepas dari banyak hasil survei yang sudah ada dan memang menyatakan, memang itu fakta ya, benar ya. Hasil survei memang fakta, benar tidak bisa dipungkiri gitu. Memang eh, segelintir teman-teman di generasi Z dari hasil surveinya adalah hasilnya seperti itu yang sudah disampaikan oleh Mas Is. Tapi jangan disimpulkan juga gitu. Teman-teman generasi sebelumnya ketika melihat survei tersebut akhirnya ya udah gitu pesimis aja deh gitu, udahlah nggak bisa ditolong gitu ya gitu misalnya. Tapi sebenarnya peran kita generasi-generasi sebelumnya adalah kita coba mengubah pola pikir kita nih, mengubah point of view kita sebenarnya. Apakah kita dengan kesabaran dan juga mungkin tekad kita untuk membenahi generasi selanjutnya ini seperti apa? Kita tanyakan dulu ke diri kita masing-masing gitu. Kita mau generasi selanjutnya ya udah nggak bisa ditolong atau mau optimis juga gitu, masih bisa kok, masih bisa dan masih punya waktu gitu untuk memperbaiki teman-teman Gen Z yang dari tanda kutip tadi ya hasil surveinya seperti Iya, itu. Mungkin dipotong ini Master, ada Muhammad Rifo nih mau bertanya, silakan ya silakan. Muhammad Rifo. Ya silakan Muhammad Rifo, udah raise hand. Muhammad Rifo, Atau kepencet? apa kepencet ya? Nggak, takutnya karena tertarik gitu kan dengan pembahasan kita, memang ini kan menarik sekali ya Master semuanya ya. Maaf tadi dipotong Master, soalnya kan mumpung ada yang mau bertanya nih gitu kan dari peserta. Nah terus memang bisa emang panjang sih ya pembahasan kita terkait dengan Gen Z ini, memang karena masing-masing apa namanya eh, semua ada dasarnya gitu kan, kenapa dibilang negatifnya, positifnya. Yang penting kan gimana kita caranya untuk bantu membimbing mereka supaya bisa berintegritas, atau kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya, dan lain-lain. Cuman mohon maaf nih pada Master semua peserta, sekarang udah jam 17.29, udah mau setengah 6. Apakah mau langsung closing statement atau karena ini memang panjang dan bisa nggak berhenti-berhenti ya, bisa sampai maghrib nggak kerasa ini kalau diskusi masalah Gen Z ini yang memang masing-masing kan unik ya gitu, dan punya apa ya karakter masing-masing, yang punya tadi tantangan masing-masing. Atau mungkin Master Is bisa closing statement langsung aja mungkin ya, mohon maaf nih diskusi mungkin bisa lanjut Oke. di grup, mohon maaf ini Mas tadi Rin, Mas mungkin potong. begini Mas Rin, kita Ya boleh sambung di Mas Ari. itu aja. Mas Rin, kita Ya siap. sambung di chat di grup saja untuk diskusi selanjutnya. Oh boleh, mungkin langsung closing statement aja mungkin dari Mas Is ya, takutnya ada yang siap-siap Iya. mau masak ngangetin masakan. Iya, baik. Terima kasih Mas Terin izin memberikan closing statement ya dari diskusi kita yang sebetulnya sangat menarik ini, mau dilihat dari sisi manapun karena ini isunya seksi sekali. Tapi saya kembali mau mengingatkan, kita kembali mau menguatkan bahwa apapun generasinya, bahwa 3 pusat pendidikan yang tadi saya sampaikan itu
memiliki peran yang sangat besar. Jadi bagi saya peran saya sebagai pendidik di sekolah, peran saya sebagai orang tua, dan peran saya sebagai masyarakat, tiga-tiganya harus menguatkan integritas kepada generasi selanjutnya. Karena kita adalah teladan bagi mereka, kita adalah contoh bagi mereka. Bagaimanapun kondisi mereka, kita tetap harus rangkul, kita tetap harus bimbing, dan kita juga harus tetap bantu mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada kita. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mas Riis. Mungkin dari Mas Sarvi atau Mas Saran, closing statement-nya bisa langsung disampaikan. Oke, ini Maaf, luar tadi. biasa. Mas Rius sudah langsung menyimpulkan semua ini sebenarnya. Kalau dari kami, sebenarnya balik lagi tadi ya, terkait apapun generasinya, balik lagi setiap generasi punya positif dan negatif. Tapi balik lagi seperti generasi sebelumnya, kita punya kesempatan dan juga punya apa ya, peran penting juga untuk teman-teman generasi Z. Bagaimana peran kita? Ya, kita tentukan sendiri gitu. Kita mau punya teman-teman atau punya generasi selanjutnya yang berintegritas, peran kita juga di situ gitu. Kita sebagai contoh yang sudah lahir lebih dulu gitu ya, kita sudah lahir lebih duluan daripada teman-teman Gen Z ini, peran kita di situ sebenarnya. Jadi balik lagi, tadi seperti yang Mas Rius bilang, 3 poin tadi ya, dari masyarakat, kemudian keluarga, dan juga dari ini ya, dari 3 poin itu sebenarnya sangat penting, dan juga kita mau kasih kesempatan apa enggak, itulah yang sebenarnya kita jadi penentu gitu, penentu ke depannya seperti apa generasi Z ini akan bisa berkembang di kemudian hari. Seperti itu mungkin Mas Rin dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Ya, Mas Sarvi dari Metin Family. Oke, Operasi Meriah nih, tepuk tangan buat para master kita yang luar biasa pada sore hari ini. Mas Rin, jangan lupa difoto dulu Mas Rin. Nah, itu dia. Baru mau bilang, sebentar tutup mungkin bisa open kameranya karena mau difoto. Bisa tunjukkan penampilan terbaiknya ya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke. Nah. Oke, terima kasih semua nih. Ya, nuhun semuanya. Pada selamat siap-siap buka puasa. Ya, masih di kantor nih. Selamat berbuka puasa. Masih di kantor, juga. iya. Aku nggak keburu rumah ya. Oh ya, sebentar saya mau pantun juga dong, ikutan pantun. Oh, boleh. boleh. Bulan Ramadan hampir tuntas. Cakep. Perbanyak introspeksi. Ayo Gen Z kita berintegritas demi Indonesia bebas korupsi. Mantap. Nuhun semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Mau ke dapur lagi? Oh iya, silakan lanjut. Terima kasih. Selamat masak. Selamat berbuka puasa semuanya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.